teman-teman. Yang pertama, yang pastinya kalian membatasi ruang gerak dari kucing betina kalian dengan cara dimasukkan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti, channel Full Treatment, channel sharing perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Proses steril pada kucing dan anjing itu bertujuan untuk mengurangi atau menekan atau bahkan meniadakan fungsi reproduksi dari kucing dan anjing. Fungsinya apa? Untuk menekan keinginan kelahiran yang tidak diinginkan. Saya pernah membuat video tentang steril beberapa saat yang lalu. Apabila kalian ingin menonton, kalian bisa menonton setelah video ini ya teman-teman ya. Video kali ini bukan mengenai proses steril, tapi lebih ditekankan pada perawatan apa yang bisa kita lakukan setelah proses steril yang dilakukan pada anjing maupun kucing kita. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Saya sebutkan sebelumnya bahwa proses steril itu bertujuan untuk menekan atau mengurangi atau bahkan meniadakan fungsi reproduksi dari kucing maupun anjing. Nah, hal ini ditekankan pula oleh Dokter Hewan Adistia pada majalah Cat and Dog edisi ke-14. Dan proses steril pada kucing jantan itu disebut dengan kastrasi. Hal itu melibatkan proses pengangkatan testis pada kucing. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam merawat kucing jantan setelah mereka disteril itu adalah kurangi kecepatan mereka untuk bergerak. Caranya bagaimana? Caranya masukkan kucing kalian ke dalam kandang. Perlu diingat kandangnya kandang biasa ya teman-teman, bukan kandang yang tingkat tapi kandang yang biasa. Fungsinya apa? Untuk membatasi ruang gerak mereka agar mereka tidak melulu turun naik lompat-lompat itu ya teman-teman. Biasanya kan kucing seperti itu. Nah, dengan terbatasinya ruang gerak mereka diharapkan kesembuhan dari luka operasi tersebut akan cepat pulih ya teman-teman. Sampai disteril pun tanggung jawab kita tidak berhenti sampai situ ya teman-teman, tapi kita juga bertanggung jawab untuk memantau atau melihat perkembangan hewan yang telah disteril sampai sejauh mana perkembangannya guys ya. Hal ini bertujuan untuk memantau atau melihat perkembangan kesembuhan dari hewan kita yang sudah disteril itu ya guys, dan juga merupakan tanggung jawab kita sebagai ownernya. Beberapa jam setelah kucing kalian dioperasi atau disteril itu kemungkinan mereka belum mau makan ya teman-teman, karena pengaruh dari biusnya. Nah, beberapa saat tersebut apabila mereka tidak mau makan, jangan dipaksakan ya teman-teman. Tunggu mereka sampai benar-benar sadar dan mereka mau makan ya. Mungkin apabila hari ini di steril mungkin mereka baru makan agak normalnya itu mungkin besok pagi atau agak siangnya teman-teman. Nah itu tapi jangan lupa ya teman-teman, makanan yang diberikan pada hewan yang baru disteril itu usahakan makanan yang basah, jangan makanan yang kering ya. Fungsinya apa? Agar mereka lebih mudah untuk mencernanya, dan juga fungsinya apa? Untuk membantu mensuplai nutrisi yang diperlukan bagi kucing kita setelah mereka disteril. Yang ketiga, jangan lupa juga untuk memberikan obat yang diresepkan oleh dokter. Biasanya setelah disteril ya teman-teman, ada beberapa dokter yang memberikan obat yang biasanya terdiri dari antibiotik dan obat lainnya ya untuk beberapa hari. Nah itu jangan di skip ya teman-teman. Apabila memang diberi antibiotik, berikan sampai habis ya teman-teman obatnya. Dan ada juga yang memberi obat salep untuk dioleskan kepada luka bekas operasi. Nah itu jangan sampai tidak diberikan pada kucing kalian. Jadi gunanya untuk mempercepat proses penyembuhan dari kucing kalian. Perlu juga untuk tidak memandikan kucing kalian paling tidak selama beberapa hari setelah proses disteril ya teman-teman. Pada hari setelah sterilnya juga jangan dimandikan, beberapa harinya juga jangan dimandikan. Fungsinya adalah untuk mencegah infeksi pada luka bekas steril, dan juga untuk dikhawatirkan takutnya
apabila dimandikan akan menimbulkan gangguan-gangguan atau memperlambat proses penyembuhan dari luka steril tersebut. Cek luka kucing kalian secara berkala. Apabila ada hal yang dikhawatirkan, maka kalian akan cepat mengetahui dan cepat ditangani oleh dokter hewan. Ada juga dokter hewan yang menganjurkan luka tersebut diberikan propolis. Untuk gunanya adalah untuk mempercepat proses penutupan luka dari bekas steril tersebut. Yang tidak kalah penting adalah jaga kebersihan di kandang kucing kita dan juga area di sekitar kandang. Fungsinya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila kandang kotor kan juga akan mengundang infeksi pada kucing. Kemudian apabila kalian melihat atau mencurigai ada hal-hal yang tidak semestinya setelah pasca steril tersebut, maka kalian segeralah bawa ke dokter hewan untuk mendapatkan penanganan dan saran-saran lebih lanjut ya teman-teman. Apabila tadi saya sebutkan bahwa proses steril pada kucing jantan yang disebut dengan kastrasi tersebut berkenaan dengan pengangkatan testis pada kucing jantan. Nah, pada kucing betina proses steril itu berkenaan dengan pengangkatan ovarium atau uterus pada kucing betina. Fungsinya adalah untuk meniadakan atau menekan proses kehamilan dan kelahiran yang tidak diinginkan. Bagaimana cara kita merawat kucing betina setelah mereka disteril? Nah, basicnya pada dasarnya hampir sama ya teman-teman dengan kucing jantan. Tapi kucing betina ini agak ribet karena proses operasinya juga agak lebih berat dibanding dengan kucing jantan ya teman-teman. Yang pertama, yang pastinya kalian membatasi ruang gerak dari kucing betina kalian. Dengan cara dimasukkan ke kandang ya, dimasukkan ke kandang dengan kandangnya ya tadi teman-temannya bukan kandang yang bertingkat tapi kandang yang biasa. Fungsinya adalah untuk membatasi ruang gerak mereka agar mereka tidak turun naik lompat-lompat. Nah ya teman-teman, itu fungsinya adalah untuk mempercepat proses penyembuhan dari kucing betina kalian. Berikan juga makanan yang bernutrisi. Makanan bernutrisi ini jika pada kucing jantan adalah makanan yang basah. Nah, pada kucing betina juga sama ya teman-teman. Berikan makanan yang basah yang untuk melengkapi nutrisi mereka, keperluan nutrisi mereka, dan juga agar mereka lebih mudah untuk mencernanya makanan basah tersebut ya teman-teman. Apabila dokter memberikan atau meresepkan obat bagi kucing kalian untuk digunakan pasca steril, nah jangan lupa juga ya teman-teman untuk mengkonsumsikannya atau memberikannya pada kucing betina kalian agar proses penyembuhannya lebih cepat ya teman-teman. Perlu juga diperhatikan untuk tidak memandikan kucing betina kalian setelah steril ya, setelah steril dan beberapa hari setelah steril. Fungsinya adalah untuk mencegah infeksi yang kemungkinan terjadi pada saat kalian memandikan kucing kalian, dan juga untuk mencegah melambatnya proses penyembuhan pada kucing kalian. Cek luka bekas operasi pada kucing betina kalian secara berkala ya teman-teman. Kucing betina itu kan prosesnya proses steril agak lebih rumit dibanding dengan kucing jantan. Nah, kalian juga perlu ekstra hati-hati dan perlu ekstra perawatan. Seperti pada kucing jantan sebelumnya yang diberi propolis, kalian juga bisa mengoleskan propolis pada bekas luka operasi kucing kalian. Nah, ini juga banyak ya disarankan ya guys ya oleh beberapa dokter dengan menggunakan propolis untuk yang dioleskan pada bekas luka operasi kucing kalian. Nah, perlu juga kalian melengkapi kucing betina kalian dengan kolar. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kolarnya fungsinya adalah untuk apa? Adalah untuk mencegah kucing betina kalian menjilati bekas luka operasinya. Nah, seperti diketahui ya guys ya, lidah kucing itu kan tidak mulus ya guys ya, seperti ada kayak duri-duri. Nah, dikhawatirkan apabila dia menjilati bekas luka sterilnya, bukannya lukanya cepat sembuh, malah akan
dikhawatirkan akan mengakibatkan luka tambah serius dan kemungkinan juga infeksi. Nah, jadi fungsi kolar ini sangat membantu sekali ya guys ya. Bagaimana kalau tidak ada kolar? Apabila tidak ada kolar, apabila keadaan emergensi dan kalian tidak menemukan kolar, kalian bisa menggunakan baju bekas ya, baju bekas yang kira-kira seukuran dengan tubuh kucing kalian. Nah, difungsikan dengan sedemikian rupa sehingga baju tersebut dapat menutupi bagian luka bekas operasi tersebut. Nah, boleh diikat bagian ininya teman-teman. Ya, fungsinya adalah untuk mencegah kucing kalian menjilati ya guys ya. Nah, apabila di rumah kalian itu terdapat lebih dari 1 ekor kucing, maka kalian perlu memisahkan kucing yang yang pasca operasi tersebut dengan kucing-kucing lain. Maksudnya adalah untuk mencegah kucing menjadi stres dan juga untuk mencegah konflik ya guys ya. Namanya kucing takutnya nanti dikhawatirkan karena sesuatu sebab dia akan berkelahi misalnya teman-teman, dan itu akan memperlambat proses penyembuhan. Jadi pisahkan kucing kalian dari kucing-kucing lain yang tidak dioperasi. Jaga kebersihan kandang dan juga area sekitar kandang kucing kalian. Kebersihan kandang ini sangat dibutuhkan ya teman-teman, agar penyembuhan kucing kalian itu dapat cepat ya teman-teman, dan juga untuk mencegah terjadinya infeksi. Dan mungkin ada kalian yang bertanya, bagaimana kalau menggunakan pasir? Nah, sebaiknya jangan teman-teman. Selama kucing kalian itu lukanya belum menutup, selama dia baru dioperasi, jangan menggunakan pasir. Takutnya ya teman-teman, takutnya pasir tersebut akan menginfeksi, akan mengotori tertempel teman-teman pada luka kucing kalian, dan takutnya juga akan menimbulkan yang namanya infeksi. Dan sekiranya kalian melihat kucing betina kalian ini proses penyembuhannya tidak sebagaimana mestinya, maka kalian bisa membawa atau mengkonsultasikan kucing betina kalian ke dokter ya teman-teman, ke dokter hewan untuk mendapatkan saran dan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Oh ya, step-step yang perlu kita lakukan pada kucing kita pasca operasi ini juga bisa loh teman-teman diaplikasikan pada anjing atau anjing jantan maupun anjing betina setelah mereka di operasi ya atau di steril. Mungkin ada sedikit perbedaan ya teman-teman, tapi pada basicnya adalah sama, seperti kurangi anjing untuk bergerak, masukkan mereka ke dalam kandang, beri makanan yang basah untuk memudahkan mereka mengolah, berikan obatnya, jaga kebersihan kandang. Itu juga bisa diaplikasikan pada anjing. Dan juga ini teman-teman ya, penggunaan obat yang diresepkan oleh dokter dan juga obat tambahan seperti propolis itu bisa diaplikasikan pada anjing kalian setelah mereka dioperasi. Jadi tidak hanya pada kucing saja, tapi juga cara ini juga bisa diterapkan pada anjing kalian. Demikian teman-teman videoku kali ini tentang perawatan apa yang perlu kita lakukan pada kucing dan juga anjing setelah mereka di steril. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak bagi kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video tentang perawatan kucing maupun anjing. Apabila kalian suka video kali ini, boleh dong minta like-nya dan juga sebarkan di media sosial milik teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.